Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para bapak, para ibu yang kami hormati, khususnya para generus, para muslimin wal muslimat, para thalib pencari ilmu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur bisa kembali lagi untuk mengaji lebih dalam, memahami isi Al-Quran dan mentaati dalil khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kelonggaran untuk bisa mendalami, meyakini dan selanjutnya bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, sehingga kita menjadi muslim yang sejati, orang Islam, orang iman yang patuh pada peraturan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah jazakumullahu khaira, alhamdulillah jazakumullahu khaira. Jangan lupa niatnya supaya ditata dengan hati, niat mukhlis lillah karena Allah. Selanjutnya kita buka Al-Qur'annya, surat At-Taubah ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa yakhudus sadaqat. وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يؤذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bil Qur'an waj'alna imaman mahudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna min manasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma 'allimna kitab. Allahumma adi hikmah. Allahumma alhimna rusyana wa idna min syanfusina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma adi hikmah. Allahumma alhimna rusyana wa aidna min syanfusina. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Makna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu, apakah belum mengetahui mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, huwa Allah, yaqbalu, menerima Allah, at-taubata, pada taubat, wa ya'khudhu, dan menerima siapa Allah, as-sadaqati, pada sedekah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, huwa Allah, at-tawwabu, zat yang menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Keterangannya, apakah mereka belum mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hambanya dan Allah menerima sedekah dari hambanya, dan sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini penjelasannya. Sesungguhnya kalau taubatnya itu dalam keadaan sakaratul maut, maka taubatnya tidak akan diterima, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut
qala inni tubtul an. Ketika kematian akan datang kepadanya, dia baru mengatakan ini tubtul an. Sekarang aku taubat. Jadi taubat dalam keadaan sakaratul maut itu tidak diterima. Dan juga taubatnya ketika di alam kubur juga tidak diterima. Walalladzina yamutuna hum kufar, dan tidak diterima taubatnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Taubatnya di alam kubur atau di hari kiamat, nah itu enggak diterima. Yang kedua, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu menerima sedekah dari orang yang bertaubat? Nah, berarti sebagai syarat taubat atau syarat diterimanya taubat itu ada 4. 1, dia mengakui kesalahannya. Apapun kesalahannya, kalau dia kesalahan kepada Allah, ya dia ada sholat taubat, yakni dia ingat kepada Allah dengan mengerjakan sholat, lalu menyampaikan kesalahannya kepada Allah. Nah, kalau itu kepada seseorang, sesama manusia, nah berarti dia minta maaf, membaca istighfar, kalimat-kalimat taubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka taubatan la ankusu abada. Ya Allah, aku memohon pada Engkau taubat yang tidak aku rusak, tidak aku langgar lagi. Yang ketiga, dia getun, kapok, tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, atas dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang keempat, sanggup melaksanakan kafarohnya, takorubnya, berupa itu sebagian dari hartanya disodakohkan untuk Allah Rasul, untuk sabilillah. Nah, seperti dalam ayat yang sebelumnya, khud min amwalihim sodakotan. Itu. Dan sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat kepada hambanya. Berapapun kesalahan hamba, kalau dia taubat, Allah memaafkannya. Allah menerima taubatnya. Dan Allah maha pengasih kepada orang iman. Wakul, dan berkatalah engkau Muhammad kepada orang-orang munafik, i'malu, beramalah kamu sekalian, fasayara, maka akan melihat siapa Allah amalakum, pada amalan kalian, wa rasuluhu, wawnya atof
wa sayara rasuluhu, dan akan melihat sapa utusan Allah, rasuluhu utusan Allah, wal mukminun, dan akan melihat sapa al mukminun orang-orang iman. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik, silahkan kalian mengamal, kalian berbuat, jangan disamar-samarkan, gak usah dirahasiakan, gak usah disembunyikan. Allah, Rasul, dan orang-orang iman akan melihat, akan mengetahui amalan kalian. Jadi suatu saatnya Allah akan memperlihatkan amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para bapak, para ibu yang kami hormati, khususnya para generus, para muslimin wal muslimat, para thalib pencari ilmu, alhamdulillah pada wa saturadduna man assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون mereka annallaha sesungguhnya Allah huwa Allah yaqbalu menerima Allah at-taubata pada taubat wa ya'khudhu dan menerima siapa Allah as-sadaqati pada sedekah wa annallaha dan sesungguhnya Allah huwa Allah at-tawwabu zat yang menerima taubat Ar-Rahimu lagi maha penyayang. Keterangannya, apakah mereka belum mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hambanya dan Allah menerima sedekah dari hambanya dan sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini penjelasannya. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat dari hambanya. Berapapun kesalahan hamba, bahkan andaikan kesalahan hamba itu sepenuh bumi, sampai setinggi langit, kalau mereka itu bertaubat, Allah mengampuninya. Asalkan di dalam mereka bertobat itu tidak dalam keadaan sakaratul maut. Kalau tobatnya itu dalam keadaan sakaratul maut,
maka taubatnya tidak akan diterima. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Ketika kematian akan datang kepadanya, dia baru mengatakan ini tubtul an. Sekarang aku taubat. Jadi taubat dalam keadaan sakaratul maut itu tidak diterima. Dan juga taubatnya ketika di alam kubur juga tidak diterima. Walalladzina yamutuna hum kufar, dan tidak diterima taubatnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Taubatnya di alam kubur atau di hari kiamat, nah itu enggak diterima. Yang kedua, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu menerima sedekah dari orang yang bertaubat? Nah, berarti sebagai syarat taubat atau syarat diterimanya taubat itu ada 4. 1, dia mengakui kesalahannya. Apapun kesalahannya, kalau dia kesalahan kepada Allah, ya dia ada sholat taubat, yakni dia ingat kepada Allah dengan mengerjakan sholat, lalu menyampaikan kesalahannya kepada Allah. Nah, kalau itu kepada seseorang, sesama manusia, nah berarti dia minta maaf, membaca istighfar, kalimat-kalimat taubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka taubatan la ankusu abada. Ya Allah, aku memohon pada Engkau taubat yang tidak aku rusak, tidak aku langgar lagi. Yang ketiga, dia getun, kapok, tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, atas dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang keempat, maha menerima taubat kepada hambanya. Berapapun kesalahan hamba, kalau dia taubat, Allah memaafkannya, Allah menerima taubatnya, dan Allah Maha Pengasih kepada orang iman. Wakul, dan berkatalah engkau Muhammad kepada orang-orang munafik, i'malu, beramalah kamu sekalian, fasayara, maka akan melihat siapa Allah amalakum, pada amalan kalian, wa rasuluhu, wawnya ataf, wasayara rasuluhu, dan akan melihat sapa utusan Allah, rasuluhu utusan Allah, wal mu'minun,
dan akan melihat sapa al mukminun orang-orang iman. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik, silakan kalian mengamal, kalian berbuat, jangan disamar-samarkan, gak usah dirahasiakan, gak usah disembunyikan. Allah, Rasul, dan orang-orang iman akan melihat, akan mengetahui amalan kalian. Di suatu saatnya Allah akan memperlihatkan amalannya. Itu atau illal husna, berbaik, menghukumi. Ahlil madinati qaumun akharun. Dan dari penduduk Madinah kaum yang lain, murjauna, diakhirkan mereka, li amrillah, pada perkaranya Allah, imma yu'adzibuhum, ada kalanya menyiksa siapa Allah pada mereka, wa imma, dan ada kalanya yatubu, menerima taubat siapa Allah alaihim, atas mereka. Wallahu, adapun Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Dan dari penduduk Madinah ada kaum yang lain, itu mereka diakhirkan, ditunda taubatnya. Kaum akharun itu adalah orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Mereka ditunda perkaranya sampai 50 hari. Ada kalanya Allah menyiksa mereka karena perbuatannya, karena dosanya, karena mereka meninggalkan perang Tabuk. Dan ada kalanya Allah menerima taubat kepada mereka karena mereka mengakui atas kesalahannya dan melaksanakan taubatan nasuha, sehingga Allah menerima. Jadi selama 50 hari ini belum ada kejelasan tentang
perkara mereka. Nah, apakah mereka itu disiksa karena perbuatannya atau mereka diampuni dosa-dosanya karena mereka bertaubat. Allah menerima taubat kepada mereka karena kesungguhan dari taubatnya. Allah Maha mengetahui pada 3 orang yang diakhirkan, yang ditunda taubatnya. Dan Allah Maha menghukumi, itu adalah hukum Allah kepada orang yang meninggalkan perang, tidak ikut dalam perang. Adapun orang-orang munafik yang tidak ikut perang dalam perang Tabuk dengan menyampaikan alasannya, ya secara lahiriahnya diterima oleh Nabi, tapi secara hakiki karena mereka itu hanya alasan, nah, mereka nantinya akan disiksa di hari kiamat nanti. Jadi kalau urusan ibadah, urusan syariat, urusan perintah, ini kaitannya dia dengan Allah. Kalau itu sebuah kesalahan, ya segera ditaubati dan mencari pulian, mencari taqarrub agar nantinya di hari kiamat bisa selamat dari siksa Allah. Ini hubungannya di ayat 118. 118. Tadi wa akhirun itu 3 orang yang ditunda tobatnya sampai 50 hari, yang bernama Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 118. Walladzina, dan orang-orang ittakhadhu, yang mengambil mereka, maksudnya mendirikan mereka atau membangun mereka, masjidan, pada masjid. Wawunya ataf wa minhum alladzina, dari sebagian atau dari mereka orang munafik, alladzina, orang-orang begitu, wa minhum alladzina, dan dari mereka orang munafik, alladzina, orang-orang, ittakhadhu, yang membuat mereka, mendirikan mereka, masjidan, pada masjid, diraron, untuk kemelaratan, untuk membahayakan kepada orang iman, wa kufron, dan untuk kekafiran, kufur kepada Allah, wa tafriqon, dan untuk memecah belah, bainal mu'minin, antara orang iman, wa irsodan, dan untuk menunggu, liman, kepada orang, haroba, yang memusuhi dia, Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusan Allah, min qablu, dari sebelum itu membuat masjid, sebelum itu membuat atau mendirikan masjid.
wala yahlifunna, dan akan bersumpah mereka orang munafik, in aradna, tidak menghendaki kami dalam membuat masjid, illal husna, kecuali berbuat baik. Wallahu, adapun Allah, yasyhadu, menyaksikan siapa Allah, innahum, sesungguhnya mereka, lakadzibun, niscaya bohong semua. Lakadzibun, niscaya orang-orang yang bohong semua. Dari orang-orang munafik ada 12 orang yang membangun masjid untuk membahayakan, memusuhi kepada orang iman. Jadi tujuan orang-orang munafik membangun masjid tersebut, satu, untuk memusuhi, untuk gegeri, untuk menghalang-halangi, untuk membahayakan kepada orang iman. Yang kedua, untuk kufur pada Allah. Masjid ini digunakan untuk kufur kepada Allah. Ya, dengan kegiatan-kegiatannya yang di situ mengkufuri terhadap Allah. Yang ketiga, untuk memecah belah di antara orang iman. Jadi masjid itu digunakan untuk provokator, untuk memecah belah, untuk bagaimana orang iman itu tidak bisa rukun, kompak, berperang dari dalam. Nah, itu. Yang kemudian yang keempat, untuk menunggu. Masjidnya itu digunakan tempat ngepos, ngetem bagi orang-orang yang memusuhi Allah Rasul sebelum dibangun masjid. Jadi tempat itu memang sebelumnya dipakai untuk standby, ngepos, tempat kumpulnya orang-orang yang memusuhi Allah Rasul. Nah, mereka bersumpah. Bahwa kami tidak menghendaki membangun masjid ini kecuali untuk berbuat baik. Tujuan dan maksud kami membangun masjid ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Nah, mereka bersumpah demikian, wallahi, dengan memakai nama Allah, demi Allah aku membangun masjid ini untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan, untuk kelancaran ibadah. Wallahu yasyhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa mereka itu orang-orang yang bohong di dalam sumpahnya. Di dalam sumpahnya. Jadi sumpahnya itu atau illal husna, berbaik,
dan yang jelek dibalas neraka. Wa akharuna, dan yang lain semua, ini atofnya, wa min ahlil madinati qaumun akharun. Dan dari penduduk Madinah kaum yang lain, murjauna, diakhirkan mereka, li amrillah, pada perkaranya Allah, imma yu'adzibuhum, ada kalanya menyiksa siapa Allah pada mereka, wa imma, dan ada kalanya yatubu, menerima taubat siapa Allah alaihim, atas mereka. Wallahu, adapun Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Dan dari penduduk Madinah ada kaum yang lain, taubat kepada mereka karena taubatnya. Allah maha mengetahui pada 3 orang yang diakhirkan, yang ditunda, yang tidak ikut perang secara ya dengan Allah. Kalau itu sebuah kesalahan, ya segera ditaubat. Urwah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 118. Walladzina, dan orang-orang, ittakhadhu, yang mengambil mereka, orang-orang, ittakhadhu, yang membuat mereka, mendirikan mereka, masjidan, pada masjid, diraron, untuk kemelaratan, untuk membahayakan kepada orang iman, wa kufron, dan untuk kekafiran, kufur kepada Allah, wa tafriqon, dan untuk memecah belah, bainal mu'minin, antara orang iman, wa irsodan, dan untuk menunggu, liman, kepada orang, membuat atau mendirikan masjid. Wala yahlifunna, dan akan bersumpah mereka, orang munafik, in aradna, tidak menghendaki kami dalam membuat masjid, illal husna, kecuali berbuat baik. Wallahu, adapun Allah, yasyhadu, menyaksikan siapa Allah, innahum, sesungguhnya mereka, lakadzibun, niscaya
bohong semua. Maka adipun niscaya orang-orang yang bohong semua. Dari orang-orang munafik ada 12 orang yang membangun masjid, membahayakan kepada orang iman. Yang kedua, untuk kufur pada Allah. Masjid ini digunakan untuk kufur kepada Allah. Ya, dengan kegiatan-kegiatannya yang disitu mengkufuri terhadap Allah. Yang ketiga, untuk memecah belah di antara orang iman. Jadi masjid itu digunakan untuk provokator, untuk memecah belah, untuk bagaimana orang iman itu tidak bisa rukun, kompak, berperang dari dalam. Nah, itu. Yang kemudian yang keempat, untuk menunggu. Masjidnya itu digunakan tempat ngepos, ngetem bagi orang-orang yang memusuhi Allah Rasul sebelum dibangun masjid. Jadi tempat itu memang sebelumnya dipakai untuk standby, ngepos, tempat kumpulnya orang-orang yang memusuhi Allah Rasul. Nah, mereka bersumpah. Bahwa kami tidak menghendaki membangun masjid ini kecuali untuk berbuat baik. Tujuan dan maksud kami membangun masjid ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Nah, mereka bersumpah demikian, wallahi, dengan memakai nama Allah, demi Allah, aku membangun masjid ini untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan, untuk kelancaran ibadah. Wallahu yasyhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa mereka itu orang-orang yang bohong di dalam sumpahnya. Di dalam sumpahnya. Jadi sumpahnya itu illal husna, berbaik, kan dia bunyanahu, pada bangunannya, ala syafa juruf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ayat 109. Afaman, adakah maka orang asasa yang mendasarkan dia bunyanahu pada bangunannya ala taqwa atas takwa minallahi dari Allah waridwanin dan keridhaan, maksudnya keridhaan dari Allah, iku khairun lebih baik, aman ataukah orang asasa yang mendasarkan dia bunyanahu pada bangunannya ala syafa juruf atas tepi jurang harin yang akan longsor, fanharo maka roboh apa bangunan bihi dengan orang yang membangun fi nari jahannam di dalam neraka jahanam. Wallahu adapun Allah la yahdi tidak menunjukkan Allah al-qaumaz zalimin pada kaum az-zalimin yang aniaya semua. Apakah orang yang mendasarkan bangunannya atas takwa dari Allah dan keridhaan dari Allah, yaitu orang-orang Kuba, penduduk Kuba yang membangun masjid atas dasar takwa kepada Allah, atas dasar mendapatkan, berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah, itukah yang lebih baik? Ataukah orang-orang munafik yang mendasarkan bangunannya, membangun masjid di tepi jurang yang akan longsor, maka bangunan itu ada roboh bersama orang yang membangunnya ke dalam neraka jahanam. Apakah itu yang baik? Nah, jawabannya yang lebih baik adalah orang-orang yang membangun bangunan, yakni membangun masjid yang didasari dengan takwa, yang didasari dengan mendapatkan keridhaan dari Allah. Bukan orang-orang munafik yang membangun sebuah bangunan atau masjid yang di tepi jurang, jurang atau yang akan longsor, suatu saatnya akan longsor, kemudian roboh jatuh bersama orang yang bangun ke dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang munafik yang membangun masjid diror seperti yang dijelaskan dalam ayat 107, itu ada 12 orang munafik yang dipimpin oleh Abu Amir, digambarkan sebagaimana orang yang membangun sebuah bangunan di tepi jurang. Akhirnya bangunan dan jurangnya longsor. Nah, longsornya orang munafik masuk ke dalam neraka jahanam. Karena orang-orang munafik itu
tidak mempunyai ketakwaan, tidak ada iman di dalam hatinya. Mereka tidak berharap ridhonya Allah. Mereka tidak berharap ridhonya Allah. Mereka membangun masjid itu digunakan untuk memusuhi orang iman, memecah belah orang iman, untuk kekafiran, untuk tempat pos bagi orang-orang yang musuh Allah Rasul. Sehingga pantaslah balasan mereka itu adalah neraka jahanam. Dalam kenyataannya Masjid Dirar dihancurkan, dirobohkan, dibakar oleh sahabat Nabi yang bernama Malik bin Dukhsyum dan Maknu ibnu Adi setelah pulang dari perang Tabuk. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini bahwa pertama, orang iman di dalam membangun sebuah bangunan, apalagi itu masjid, harus dilandasi dengan takwa dan dilandasi dengan mencari ridhonya Allah semata. Bukan karena pamer, bukan untuk istilahnya besar-besaran atau untuk biar megah-megahan, tidak begitu. Tapi didasari hatinya itu takwa dan berharap mendapatkan ridhonya Allah. Nah, inilah yang lebih baik. Nah, kemudian dalam membangun ya jangan sampai di situ ada niatan-niatan yang lain seperti niatnya orang munafik, yang salah dalam niatnya akhirnya gagal di dalam tujuannya. La yazalu, tidak henti-henti, apa bunyanuhum, bangunan mereka, maksudnya bangunan hati, bangunan yang ada dalam etikat hatinya, alladzi yang banau, membangun mereka, iku ribatan, ragu-ragu, fi qulubihim, di dalam hati mereka, illa, kecuali antaqatta'a, bahwa putus apa qulubuhum, hati mereka, maksudnya mati. Tidak henti-hentinya pendirian yang ada pada hati mereka atau etikat keinginan hati mereka selalu ragu-ragu, terus menerus bimbang, ragu-ragu sampai mati mereka, sampai hatinya putus, sampai mereka itu mati. Jadi tidak henti-hentinya pendirian yang ada di hati mereka, keinginan etikat hatinya selalu ragu-ragu, selalu bimbang, atau keadaan apapun dimanapun mereka selalu bimbang, ragu-ragu, sampai matinya. Ini termasuk akibat daripada mereka itu membangun sebuah bangunan. Nah, di situ tidak diniati dengan takwa, tidak diniati dengan mencari ridhonya Allah.
Jadi kalau orang itu sudah salah niat, ya akibatnya ya hatinya itu nggak bisa menerima kenyataan, hatinya ragu-ragu, bimbang, dan seterusnya sampai matinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu adapun Allah alimun maha mutawi, hakimun lagi menghukumi. Allah mengetahui keberadaan mereka yang bangun dengan tujuan lain, dan itulah hukum Allah, kata, yakni orang-orang munafik yang membangun Masjid Dirar akhirnya ya dimasukkan ke dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innallaha sesungguhnya Allah ishtara membeli siapa Allah nal mu'minin dari orang-orang iman anfusahum pada diri mereka wa amwalahum dan harta mereka bi anna lahum sesungguhnya bagi mereka al jannata surga. Sesungguhnya Allah menukar atau membeli dirinya orang iman, hartanya orang iman dibeli dengan surga, ditukar dengan surga. Nah, dalam berjuang, dalam mentaati agama, dalam melancarkan agama, ini memang diperlukan yang namanya harta dan tenaga. Fisiknya ya digunakan untuk kelancaran perjuangan kelestarian agamanya Allah. Ya, termasuk apa? Ya profesinya, atau keahliannya. Atau kita punya kepintaran, kita punya kepandaian, kita punya kecakapan, kita punya tenaga lebih. Nah ini semuanya digunakan untuk sabilillah. Allah membeli dengan surga. Dan harta kita yang kita gunakan untuk infak fisabilillah, sodaqah, kelancaran apapun. Nah ini nanti di hari kiamat kelak, di akhirat nanti akan diganti oleh Allah dengan surga. Istilahnya kurub, bahasa Jawanya kurub. Dengan sebagian harta kita, sebagian tenaga kita, kita gunakan untuk kelancaran agama Allah, nanti balasannya adalah surga. Yuqatiluna sama berperang mereka fi sabilillah di dalam agama Allah, di jalan Allah, agama Allah. Fayaqtuluna maka membunuh mereka pada musuh di saat berperang, wa yuqtalun dan dibunuh mereka. Nah, mereka yang hartanya, tenaganya, dirinya ditukar dengan surga itu, mereka sama berperang, membela agama Allah. Dalam berperang ada kalanya mereka membunuh musuh dan ada kalanya mereka dibunuh oleh musuh. Ini zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat. Nah sekarang kita ini hidup di negara damai, negara NKRI, negara yang sudah merdeka. Nah prakteknya yuqatiluna ya kita
melancarkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Nah, dalam memperjuangkan adanya tugas kemubalekan. Nah, di situ ya terbunuh atau ya di situ wafat atau di tempat tugas. Jadi intinya memperjuangkan agama Allah sampai akhir hayatnya. Dan dengan janji alaihi atas Allah hakon yang hak fit Taurati dalam kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, wal Quran dan Al-Quran. Nah, semua itu dengan janji Allah. Maksudnya kalau orang iman yang membela, memperjuangkan agama Allah dengan hartanya, dengan tenaganya akan ditukar dengan surga, itu sudah menjadi janji Allah yang hak termaktub di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Waman dan siapakah aufa yang lebih menetapi bi'ahdihi dengan janji orang minallahi daripada Allah. Siapa yang lebih menetapi janjinya daripada Allah? Jawabnya tidak ada. Tidak ada orang yang lebih menetapi janjinya daripada Allah menetapi janjinya. Kalau janjinya manusia itu kadang tidak tepat waktu, kadang bahasa Jawa itu melinjani, tidak menetapi, tapi kalau janji Allah pasti hak. Nah, kita harus yakin ketika kita memperjuangkan agama Allah, harta tenaga kita ini akan ditukar dengan surga. Fastabsyiru, maka bergembiralah kamu sekalian, bibaiikum dengan jual beli kalian, alladzi yang bayatum jual beli kalian, bi dengan ladzi, bi dengan dagangan. Maka dari itu kalian supaya bergembira dengan jualan kalian yang kalian itu jual beli dengan dagangan tersebut. Apa dagangannya? Ya harta, tenaga, waktu, pikiran untuk kelancaran sabilillah, lalu ditukar dengan surga. Nah, ketika orang itu jualan, lalu jualannya, dagangannya itu laku, supaya senang, supaya bergembira, jangan malah susah. Atau orang jualan, dagangnya laku malah susah. Oh, enggak boleh. Ini berapa? Oh, enggak boleh. Oh, ini orang jualannya laku ya mestinya senang, bisa dapat keuntungan, bisa beli lagi, bisa jual lagi, bisa mengembangkan dagangannya. Nah, demikian orang yang membela agama Allah dengan harta tenaganya, kemudian ditukar dengan surga. Wah, surga lebih baik daripada dunia seisinya, nggak ada apa-apanya ini. Ad-dunya mata'ul qalil, ad-dunya mata'ul ghurur. Nah, di surga itu polnya kenikmatan, polnya kebahagiaan di surga kelak, dan tidak ada masa berlakunya, tidak ada tidak ada expirednya, terus hidup ya hidup terus, enak terus, bahagia terus, atau enggak ada batas waktu. Khalidina fiha abada. Wadhalika, demi itu semua
Huwa adapun dzalik, maksudnya surga atau hartanya orang iman, tenaganya orang iman yang digunakan untuk perjuangan sabilah ini dengan diganti surga. Huwa adapun dzalik al fauzu, keuntungan al azim yang besar, yang agung. Mendapatkan surga itu adalah keberuntungan yang pol, yang agung, yang tidak ada batasnya, yang tidak ada bandingannya. Atta ibuna, adapun ini menyimpan dhamir hum. Adapun orang-orang iman iku atta ibuna, orang-orang yang bertaubat. Al-abiduna, orang-orang yang ibadah. Al-hamiduna, orang-orang yang memuji kepada Allah. As-saihuna, orang-orang yang puasa. Ar-rakiuna, orang-orang yang ruku'. As-sajiduna, orang-orang sujud. Ini maksudnya mengerjakan sholat. Al-amiruna, orang-orang yang perintah. Bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wan nahuna, dan orang-orang yang mencegah atau melarang. Anil mungkar, dari kemungkaran. Wal hafiduna, dan orang-orang yang menjaga. Li hududillah, pada batas-batas Allah. Maksudnya peraturan Allah. Wabashir, dan memberi kabar gembira engkau Muhammad, memberilah kabar gembira engkau Muhammad al-mu'minin, pada orang-orang iman dengan surga. Orang-orang iman itu adalah orang-orang yang bertaubat atas kesalahannya, atas dosanya. Ya, minimal kita membaca istighfar itu sehari 100 kali. Seperti Nabi, sebelum Nabi duduk, ketika Nabi itu duduk di suatu tempat, kata Nabi tidak akan berdiri sehingga membaca istighfar 100 kali. Apalagi di bulan Ramadan kita bisa menghizibkan, kita bisa merutinkan, menjadikan bagian dari zikir kita, ya istighfar. Banyak keutamaannya, kefadalannya orang yang baca istighfar. Yang berikutnya, sifatnya orang iman itu orang yang ibadah kepada Allah dengan memurnikan agama. Memurnikan agama itu murni pedomannya Quran hadis yang dijalankan secara berjamaah, dan murni berikutnya murni amalannya, jauh dari syirik, khurafat, takhoyul, bid'ah. Yang ketiga, murni dalam niatnya. Itu niatnya karena Allah,
tujuannya ingin masuk surga, selamat dari neraka. Itu adalah sifatnya orang iman yang kedua. Yang ketiga, alhamidun, orang-orang yang memuji pada Allah, membaca kalimat hamdalah, alhamdulillah, karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri dan mensyukuri nikmatnya. Baca hamdalah, alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Bangun tidur, bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Memakai baju atau memuji pada Allah, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba ma razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin, dan seterusnya. Yang keempat, orang-orang yang berpuasa, sifatnya orang yang puasa wajib, puasa sunnah, apalagi di bulan Ramadan ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo kita semuanya berpuasa, karena ini juga kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kelima, sifatnya orang iman itu sholat, ruku, sujud, menyampaikan sholat berjamaah, sholat sunnah, apalagi sholat taraweh yang biasanya kita jarang atau ya malas untuk sholat lail. Ini untuk bulan Ramadan, nah ini diawalkan yaitu dengan sholat at-taraweh. Kemudian yang keenam, al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang perintah dengan kebaikan, perintah kebaikan, ayo amal soleh, ayo segera wudu, azan sudah dikumandangkan, ayo baca Quran, ayo. Nah, terutama kepada keluarganya, bapak ibu, atau yang care, peduli dengan anak-anaknya, atau dengan generusnya. Anak adalah sebagai generusnya orang tua, atau regenerasi itu tidak ditemukan, tapi regenerasi itu diciptakan. Atau bagaimana bapak ibu bisa membimbing, mengarahkan, mengawal untuk kesuksesan dunia dan akhiratnya anak-anak kita. Ya contohnya ini mumpung Ramadan, ada asrama online, ayo nanti mainnya nanti, tidurnya nanti. Ya, sekarang kita ngaji dulu, ayo difasilitasi, itu tempatnya atau kitabnya atau apa yang diperlukan oleh anak-anak kita. Nanti keuntungannya ya kita dapat dari anak-anak kita ini. Ini perintah kebaikan, ayo sudah pokoknya sholat, ayo doa, ayo belajar dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang mencegah kemungkaran. Sifatnya orang iman itu ketika ada kemungkaran dia langsung sigap, langsung tanggap, atau jangan begitu, atau ya istilahnya man ra'a munkar fal yughayyir atau biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran langsung merubah dengan tangannya, langsung ditindak atau langsung dirubah. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau memang tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu mengatasi sendiri, ya kepada orang lain, dilewatkan orang lain, ya minimal hatinya. Tapi ya jangan membiarkan anak-anak kita itu senang mengikuti hawa nafsunya,
atau tidak peduli dengan ibadah, nah, kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, pelanggaran, segera diarahkan pada kebaikan, disuruh tobat, dan seterusnya. Kemudian sifatnya orang iman yang ke-8, wal hafiduna li hududillah, menjaga peraturan-peraturan Allah. Yang dimaksud menjaga peraturan Allah itu ya menetapi perintahnya dan menjauhi larangannya. Menetapi peraturannya, perintahnya, syariatnya, dan menjauhi keharaman, menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa, menjauhi pelanggaran, apalagi sampai perbuatan had itu betul-betul dijauhi. Sekecil apapun, kalau itu dosa ya harus dijauhi, dan itu nanti akan diperlihatkan di akhirat nanti. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berilah kabar gembira engkau Muhammad kepada orang iman bahwa mereka itu mendapatkan surga, yakni dengan mengerjakan semua itu Allah akan memberikan balasan surga kepada orang iman. Makana tidak ada lin nabi bagi Nabi Muhammad walladzina dan orang-orang amanu yang iman mereka ayyastaghfiru bahwa memintakan ampun mereka lil musyrikin pada orang-orang musyrik, walaupun ada mereka musyrik iku uli kurba, orang yang mempunyai kerabat, maksudnya masih ada hubungan kerabat. Mim ba'di ma tabayyana, dari setelah jelas, lahum bagi mereka, annahum sesungguhnya mereka musyrik iku ashabul jahim, orang yang mempunyai neraka jahim, penghuni neraka jahim. Maksudnya jelas mati